explain about sistem etika Pancasila dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi COVID-19. Pada tanggal 12 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan resmi mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa negara Indonesia telah masuk dalam jajaran negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada November 2019 tersebut hingga kini telah menginfeksi lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia dan menembus angka 12.000 kasus positif di Indonesia per tanggal 5 Mei 2020. Kasus positif COVID-19 ini bahkan telah sampai ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Hal ini telah menjadi perhatian berbagai pihak di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Tak hanya masalah kesehatan seperti penyebaran virus, saat ini berbagai permasalahan lainnya pun telah bermunculan, seperti masalah ekonomi dan sosial. Salah satu masalah ekonomi yang dihadapi seperti meningkat tajamnya angka PHK sehingga jumlah pengangguran semakin bertambah. Bahkan, angka kemiskinan dan kelaparan pun terus meningkat akibat melemahnya ekonomi Indonesia. Permasalahan ekonomi dan sosial akibat COVID-19 di Indonesia sebenarnya dapat diatasi melalui sistem etika Pancasila dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal atau kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan pedoman hidup bernegara dan berbangsa di Indonesia. Tak hanya sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila bahkan telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah dan persoalan yang ada di negara kita. Pancasila juga merupakan filsafat, di dalamnya terkandung sistem etika yang menjadi pedoman bagaimana rakyat Indonesia seharusnya bertingkah saat menghadapi masalah. Bahkan seperti yang kita hadapi pada saat sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul tersebut, kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Solidaritas seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki kekuatan etika dan moral dalam menyikapi peristiwa apapun. Terlebih, kita juga harus mampu merefleksikan eksistensi dari Pancasila di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini. Sehingga kita tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan bersatu untuk kemanusiaan. Adapun beberapa bentuk etika Pancasila yang dapat kita terapkan dalam keseharian, terlebih pada saat virus COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu yang pertama adalah etika ketuhanan, di mana dalam konteks wabah virus corona, kita dapat melakukan perembasan atau refleksi sehingga kita tidak ikut dalam membuat kegaduhan di ruang publik. Setiap
semestinya memiliki cara tersendiri untuk mengatur umatnya dalam menghadapi wabah. Pada level individu, agama sangat berperan untuk memperkuat mental seseorang di tengah gaduhnya wabah corona. Tentu saja dengan doa dan keyakinan masing-masing. Sementara pada level sosial, peran agama justru dinantikan untuk menjadi basis moral dalam memperkuat kemanusiaan, persatuan, partisipasi, dan bahkan keadilan. Selanjutnya adalah etika kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa telah ditegaskan dalam Pancasila, setiap kebijakan ataupun perilaku setiap warga negara perlu untuk mendahulukan kemanusiaan di atas kepentingan lainnya. Kepentingan manusia ini sangatlah fundamental. Oleh karena itu, setiap perilaku yang bertentangan seperti penimbunan masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lainnya guna untuk kepentingan pribadi sangatlah tidak etis dan tidak sejalan dengan etika Pancasila seperti yang kita ketahui. Bahkan, penolakan terhadap para petugas medis yang berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini, serta penolakan pemakaman korban dari COVID-19 hingga pengucilan pasien dan anggota keluarga yang terinfeksi telah bertentangan dengan etika kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat haruslah kembali mengamalkan etika kemanusiaan dalam Pancasila, sehingga pandemi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas rakyat Indonesia dalam mengalahkan wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Tak hanya itu, selanjutnya kita memiliki etika persatuan yang menggambarkan integritas bangsa ini dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Salah satu contohnya adalah mengelola masalah yang sama atau wabah virus corona ini dalam lokus atau tempat yang berbeda tentu harus mempertimbangkan cara pandang masing-masing daerah. Meletakkan keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan, kebersamaan atau integrasi nasional, dan aspek kedaerahan menjadi etika dasar Pancasila yang harus diutamakan dalam mengambil kebijakan publik. Selanjutnya adalah etika seperti partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Mengapa? Karena kita membutuhkan satu sama lain untuk menghadapi wabah ini. Kesadaran bahwa wabah ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis, melainkan membutuhkan kita semua untuk bersama mencegah penyebaran yang lebih luas. Keterlibatan semua komponen bangsa dan negara yang berbasis gotong royong ini dibangun di atas kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Peran keterlibatan masyarakat ini membutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan meniadakan kepentingan pribadi serta kelompok. Salah satu contohnya adalah masyarakat dengan semaksimal mungkin tetap berada di rumah dan meminimalisir aktivitas di luar ruangan, sehingga dapat menghambat laju penyebaran virus corona dan memutus rantai penyebarannya. Dengan demikian, sampailah kita pada tujuan akhir dari pertimbangan etika Pancasila ini, yaitu keadilan sosial yang bercorak distributif. Keadilan sosial akan terwujud dalam menangani wabah corona jika pengambilan kebijakan publik mempertimbangkan aspek distributif. Tak hanya itu, selaku warga negara dan masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita ikut bergerak menegakkan keadilan seperti membantu sesama. Terlebih, pada saat ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan, sehingga kita dapat mengurangi dampak lain dari COVID-19 ini seperti kelaparan, yang merupakan dampak dari ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penerapan etika Pancasila dalam keseharian dan bahkan saat wabah COVID-19 ini, kita semua dapat bersinergi dalam menghadapi pandemi yang tengah melanda ibu pertiwi, sehingga kita dapat melewati pandemi ini dan semuanya kembali seperti semula. Okay guys, that's all my explanation about sistem etika Pancasila dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi COVID-19. I hope you get the point and can understand what I explained before.
Okay, that's all. Thank you.